Ya, dan tadi disebutkan beberapa orang ulama, ada Syekh Hasan Al-Masyad. Hasan Al-Masyad saya masih bertemu. Tadi ada juga Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi. Umar Hamdan Al-Mahrosi ini gurunya, guru-guru kita semua, mukimin yang ada di Makkah dulu. Meninggalnya tahun 49. Ya, tahun 49. Jadi masa-masa ketika para ulama-ulama mukimin di Makkah, itu rata-rata yang mukimin itu pulangnya jadi ulama besar. Saya kebetulan masih menyimpan putu kiai-kiai itu tahun 55 mereka putu. Saya baru lahir, baru 1 tahun lahir. Ada putunya, di tengah-tengahnya Syekh Yasin, terus di pinggir ada Syekh Zain Bawian, dan semuanya. Nah, apa gunanya putu-putu itu? Begitu kita melihat mereka, langsung kita ingat bagaimana perjuangan mereka memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi kita harus kirim suratul Fatihah, kita doakan setiap malam. Nanti kalau kangen, seperti saya mau kangen dengan Syekh Yasin, kangen sudah lama tidak ketemu, tawassul, insya Allah malam itu juga ketemu. Ya, karena beliau ini luar biasa. Jadi beliau beberapa hari sebelum meninggal, tahun 90, 1410, saya haji, habis haji 13 Zulhijjah, saya pamit tanggal 14 Zulhijjah, pamit mau ke Madinah, bawa rombongan haji, sama diantar oleh Allahyarham Sya'roni, namanya orang Banjar. Begitu saya ketemu di depan di majelis itu, di ruang tamu, beliau keluar, terus saya salamnya, saya cium. Beliau terus yang ditanya pertama kali, apakah sanad-sanad keilmuan saya sudah disampaikan? Itu yang ditanya pertama kali. Karena saya baru pulang 3 tahun waktu itu. Saya bilang alhamdulillah, sudah saya sampaikan. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Dia bilang sekarang baca Quran dulu. Saya baca Quran, nangis dia. Sudah, saya lirik, kakinya itu bengkak. Kakinya bengkak. Saya tanya, saya sakit? Iya, katanya. Tapi sekali enggak sakit saya. Terus berulang kali saya punya feeling juga, karena Syekh ini dari sejak awal saya bertemu tahun 76 ketika saya sekolah di Madinah, saya setiap liburan tuh ke Mekah dan ngaji. Nah, beliau terus menatap saya, tapi tatapannya itu kosong. Ada apa Syekh? Enggak. Begitu natap lagi yang kedua, dia bilang, Sayyid, inilah pertemuan kita yang terakhir. Saya bilang enggak, saya peluk, ciumnya saya, kakinya saya cium. Enggak, enggak. Terus saya bagaimana? Saya ke Mekah, ke Madinah atau tidak? Ke Madinah, amanah. Ke Madinah saya. 14, 16 itu kawan akrabnya dia. Allahyarham Syekh Dahlan Hasan Kediri. Dahlan Kediri. Ingat Ustaznya. Istrinya orang Madura. 16 itu tanggal 16 Zulhijjah meninggal dunia. Sebagai jemaah haji tidak seperti biasanya orang bisa bolak-balik, tidak bisa, kita paspor kita di mana. Nah, saya di Madinah terus menghubungi kawan-kawan di Mekah, bagaimana Syekh Yasin? Aman gitu. Aman. Sampai saya pulang 25 Zulhijjah, saya masih telepon juga, ada keluarga di sana, Syekh Mahmud. Aman, tidak apa-apa. Tanggal 28 Zulhijjah dapat kabar beliau meninggal dunia, bertepatan 21 Juli 90, ya, beliau meninggal dunia. Jadi inilah waliullah. Waliullah ini biasanya kapan dia mau meninggal sudah Allah berikan informasi, cuman kita ini yang tidak tahu. Ya, ilmu Allah berikan, kita tidak tahu. Nah, beliau ini juga punya kawan-kawan di sana, itu ada Syekh Zakaria Bila, ya, Allahyarham, Syekh Mukhtaruddin Palembang, terus Syekh Yasin Barhimin Palembang, Kiai Muhammad Sirot Abdullah Umar Trenggalek, dan lain-lain, termasuk Said Hamid bin Alawi Al-Kaf. Ya, semuanya itu adalah sekaligus itu kawan dia, murid dia. Nah, Syekh Yasin ini setiap malam Jumat itu mengadakan pengajian antara lain Sahih Bukhari dan lain-lainnya. Dia disuruh dibaca, nanti siapa yang baca kemudian beliau sarahkan. Ada terjemah siapa orangnya, beliau terjemahkan. Karena beliau ini al-jarh wa ta'dil itu di luar kepala. Fulan bin Fulan itu siapa gurunya, siapa muridnya, apa tulisannya, itu semuanya hafal. Nah, beliau jelaskan itu. Terus nyambung-nyambung, dan ini ditradisikan selama bulan suci Ramadan, khotaman kitab-kitab hadis itu kadang-kadang sampai kutubus sittah.
ya kutubus sita itu. Dan sebelum itu biasanya disampaikan sanadnya begini, seperti tradisi kita membaca Bukhari, sebelum itu kita bacakan arwi hadal kitab an syekhi fulan bin fulan fulan sampai dengan Imam Al-Bukhari seperti tadi itu. Kitab hadis yang ilmu-ilmu lainnya juga begitu. Kenapa? Karena beliau ini, Syekh Yasin ini multidisipliner. Jadi beliau umur 19 tahun itu sudah mengajar tafsir Al-Baydawi fil Masjidil Haram. Umur 19 tahun mengajar di Masjidil Haram itu tidak mudah, dites oleh ulama-ulama itu dari aspek keilmuan apa saja. Nah, beliau sudah mengajar di situ dan akhirnya bersama-sama mendirikanlah Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah. Darul Ulum Ad-Diniyah ini dari SD, SMP, SMA. Yang ngajar itu murid-murid dia, ya, guru-guru kita, termasuk saya bisa mengabdi dulu 4 tahun. 83 sampai 87 saya ngajar di SMA. Tahfizul Quran saya pegang, tafsir, kemudian tajwid. 3 mata pelajaran ini saya yang ngajarkan. Nah, satu lagi disuruh ngajar tauhid. Tauhid Wahabi. Suruh ngajar tauhid saya. Tauhidnya tauhid mereka lah. Oh iya, karena masyayikh yang lain tidak mau. Ada Syekh Jabir Yamani, enggak, kata enggak mau saya. Saya karena katanya ya Sayyid amsek katanya. Pegang ini. Saya pegang, nanti katanya fiha barokah katanya. Iyalah saya ngajar, tapi saya ngajarnya lil ilmi walil ikhtibar. Lil ilmi ya kita lah Asy'ari lah. Ikhtibar ikut mereka supaya lulus ya. Alhamdulillah berjalan lancar dan beliau ini juga punya kelebihan. Majelisnya bukan majelis manusia saja, ada majelis jin juga. Jadi ngajar pada waktunya nanti murid-muridnya dari kelompok jin. Pada satu hari di Madrasah Darul Ulum saya sedang ngajar, saya sedang nulis disertasi itu, beliau turun dari atas, dari sutuh. Iya, Syekh dari mana? Lah katanya fok fi majlis ikhwanukum minal jin. Kallamtuhum katanya usbu'ul qadim fil bait mau hina. Jadi sudah dikasih tahu minggu depan di rumah, majelisnya bukan di sekolah Darul Ulum Sutuh. Jadi beliau punya apa? Punya kelebihan ya, kelebihan itu. Saya dulu Syekh Mas Adi Sultani itu termasuk orang yang bisa dilihat sama dia, bisa menerima ilmu jin itu. Dia saya dipanggil, Sayyid katanya, Atik ilmu jin. Saya bilang, Syekh cukup makasih, saya bilang. Saya ngurusin manusia aja ribut ngurusin jin lagi, saya bilang, ketawa ya tak. Jadi beliau punya anak 4 orang, ada Arafah, ada Fahad, ada Ridho, ada Nizar. Istrinya seorang Banjariyah dari Banjarmasin. Nah, kiai-kiai ini dulu mukim, saking menikmati halawatul ilmi, lupa kawin. Sehingga kawinnya rata-rata sudah tua. Saya Yasin saja kawin umur 55 tahun. Tapi Allah kasih karunia 4 orang anak. Kiai Dahlan kawin, dikirim paket dari Madura, nggak dapat anak. Yang lain Syekh Zakaria kawin punya anak, setelah istrinya meninggal itu sempat kawin lagi dengan anak NTB yang masih umur 16 tahun. Ketemu saya di pesawat, kita sama istri saya sama anak-anak saya, dia dekat saya, Sayyid Askot gitu. Jadi istri saya tanya, siapa itu? Syekh siapa itu? Padahal istri dia baru dinikahi umur 16 tahun. Alhamdulillah dikarunia anak, katanya 2 orang. Ya 2 orang. Nah, termasuk yang lain-lainnya. Syekh Abdul Jalil Kudus tidak sempat kawin. Ya, siapa lagi orang-orang mukimin kita itu ya karena sibuk dengan ilmu pengetahuan. Maka disitulah sering kita sebutkan ya Syekh Imam Nawawi juga tidak sempat kawin juga. Ya kenapa? Katanya apa? Oh, ini yang ngomongkan saya. Zubihal ilmu bainal fakhidain. Ya zubihal ilmu bainal fakhidain. Di mereka ya luar biasa. Di mereka ini dulu kalau saya Yasin cerita menuntut ilmu itu masih dalam posisi yang sangat-sangat sederhana. Rumah belum seperti sekarang gedung-gedung yang mewah. Rumah itu dari apa? Seng. Ya seng yang biasa gunakan untuk apa itu? Disitulah mereka tinggal, disitulah mereka hidup, dan dari situlah mereka berangkat untuk menuntut ilmu. Jadi kalau sudah keluar, pikul 2 buku dengan sejadah, 5 buku, 6 buku, nanti asar ngaji Syekh sana. Sudah selesai ngaji Syekh sana, nanti sampai malam. Buku itu dipikul ya, karena bukunya banyak. Nah begitulah perjuangannya.
Sekarang kita enak ngaji, buka YouTube, tawasul dengan Syekh Google. Ya, Al-Fatihah ila ruh Syekhina Google. Enggak ketemu Syekh Google-nya, dia amu-amu. Ya, dulu begitu perjuangannya menuntut ilmu. Nah, sekarang kita dengan fasilitasnya yang luar biasa, ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa dengan guru-guru itu. Ya, begitu juga sanad-sanad saya dari ulama-ulama dari Mesir. Saya bilang Syekh Mahmud Abdul Daim yang digelari dengan Syafi'iyul Asr. Ketemu Ustaz ya? Ketemu ya? Dia ngajar saya umurnya sudah 96 tahun. Dia punya 5 profesornya. Profesornya 5. Tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fikih, al-lughatul arabiyah. Nah, saya ngaji di rumah beliau itu Qalyubi. Jadi habis asar sampai maghrib biasanya Qalyubi. Jadi dia sebut dulu, begitu kita mulai ngaji itu Qalyubi, dia bilang arwi hadzal kitab an syekh itu, setelah dia jelaskan muqaddimahnya 3 bulan. Muqaddimahnya 3 bulan. Saya catat, tidak ada yang berulang ucapannya dia itu. Saya bilang, sampai dalam hati saya masih ada manusia seperti ini zaman sekarang. Terakhir saya tanya sama beliau, Syekh, mata nabda? Jalasna akthar min 3 asyhur. Walam nasma illa muqaddimah. Dia bilang, hadza huwal ilmu yabni, katanya, wal ilmu bahrun wasi'. Sudah, katanya, ajastukum hadzal kitab. Arwi hadzal kitab an syekhi apa-apa. Seolah-olah kepala kita ini dibukanya, ambil semuanya. Ya, ketika saya tanya, Syekh, betul enggak Syekh ini punya 5 profesornya? Terus dia marah, li matu sedih deh gitu. Bukro katanya, agib lah kalau orang resmi ya. Nggak percaya sama saya, besok saya bawakan dokumennya. Karena saya, tugas saya dulu setiap hari saya jemput guru saya itu di pintu gerbang universitas. Mereka datang diantar jam 7:30, karena nanti setelah itu saya ke perpustakaan. Saya jemput satu-satu, saya ciumin, saya bawa tasnya. Ketika saya bawa tasnya Samsonet itu, lah katanya, anta dokter katanya. Enggak, saya bilang, Santa wa antum. Saya bawa jeretin gitu. Sampai nanti di tempat guru besar, ruang guru besar seperti sekarang. Saya bilang, sudah saya ayo khidmah, gahwa syahi, padahal sudah diurus semua di rumahnya. Fasilitasnya sudah lengkap. Saya pamit, saya bilang saya mau maktabah. Oh ya, ahlan wa sahlan. Saya cium-cium, ditariknya saya. Tariknya, lihat ini. Diciumnya saya, dipegangnya dada saya. Baden takun misli. Dia bilang, nanti kamu akan seperti aku. Itulah berkah dari doanya guru, itu luar biasa mahalnya. Ya, sekali lagi kita doakan mereka-mereka itu. Jadi saya dapat sanad-sanad ilmu dari Syekh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, seorang usuli fakih Hanafi, Syekh Yasin Ahmad Asy-Syadzili, usuli Asy-Syafi'i. Terus Syekh Muhammad Abu Syuhbah, Mustafa At-Tazi, Syekh Abdul Aziz Amir fil Jinayat. Ya, kemudian ada lagi Syekh Abdul Hamad fikih Muqaranatul Madzahib dan lain-lain. Kalau di Madinah guru-guru saya banyak, itu Syekh Atiyah Muhammad Salim, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ini Hamid Hanif Ismail sama-sama dulu itu. Kemudian ada lagi Syekh Muhtar Asy-Syanqiti yang ngajar kita langsung di mana, di kelas itu dengan tafsirnya dan lain-lain. Nah, kalau di Mekah tadi itu disebut Syekh Hasan Masyab. Ya, Syekh Hasan Masyab. Ada satu lagi yang tidak kelihatan ilmunya, tapi kelihatan kewaliannya. Ada namanya Syekh Muhammad Amin Qutbi. Ya, Qutbi rahimahullah. Meninggalnya 83. Ini beliau ini sudah uzlah. Tidak ada yang bisa ketemu kecuali Syekh Zain Bawian. Nanti kalau beliau sudah kangen kepada Nabi di Mekah itu, di Bi'r Balila dia tinggal, langsung dia terbang dari Mekah itu ke Madinah. Ceritakan dalam syairnya. Ya, tahiyati wasalami, saya dikasih sama Syekh Zain. Jadi naskahnya Syekh Zain yang pegang, nanti Syekh Zain kasihin sama saya dengan dilakukannya secara Hijazi itu. Nah, inilah ulama-ulama ya yang mengaruhi, termasuk tadi sanad Flimban. Tadi ada Syekh Abdus Somad Al-Flimbani, Syekh siapa lagi Flimbani. Ini ulama-ulama Palembang yang kebetulan sudah belajar di sana, tidak pulang ke Palembang. Diajak oleh Syekh Daud Fatoni singgah ke Patoni, Thailand Selatan. Tinggallah dia di Naratewas. Meninggal 1832 karena beliau masih terus mempropagandakan, menantang penjajah. Akhirnya beliau dibunuh dan dimakamkan di sana itu. Tapi alhamdulillah naskah-naskahnya masih terpelihara. Ada cucu-cucunya di Palembang itu memelihara naskah itu, dan kita coba angkat ke permukaan supaya dibaca orang.
Nah, ditahkiklah melalui disertasi-disertasi di UIN Palembang, karena UIN Palembang itu ada jurusan S3 sejarah dan peradaban Islam. Jadi teori dan falsafah peradaban kebetulan saya yang pegang dari sejak berdiri itu, mengungkap apa tradisi yang sudah diwariskan sejak zaman ya Islam dulu, masuknya Islam di Indonesia bagaimana, perkembangannya bagaimana, sampai dengan biografi daripada kiai-kiai yang ada di seluruh Indonesia ini. Terima kasih ya, saya bilang terima kasih, cukup ya.